Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhah. Afdhalnya salat setelah salat fardu, salat yang diwajibkan, salatul lail, yaitu salat malam. Yang di sini adalah salat tahajud. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi setelah sholat fardu, afdolnya sholat sunnah adalah sholat malam. Ya, jadi di bawahnya fardu adalah sholatul lail, sholat tahajud. Ini ya, sholat tahajud ya. Ini bagi kita adalah sunnah ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, di sepertiga malam itu sholat wa minal laili fatahajjat. Sepertiga malam itu minal lail ya, fatahajjat, maka laksanakan sholat tahajud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwah risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadil ummah warzuqina bisihhati wassalama wa sa'adah warrabitati fid dini wad dunya wal akhirah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang, serta Allah berikan kepada kita kesempatan sehingga kita mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita meneruskan dengan ta'lim kajian kitab Bulughul Maram, kita meneruskan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram, yaitu masih di bab sholatut tatawwu. Babu sholati tatawwu. Bab menerangkan tentang sholat sunnah. Kita masuk pada hadis yang kalau di sini 385. Ya, 385. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Muslimin an Ibni Abbas qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruna falam ya'murna wa lam yanhana. Ya. Hadis bagi Imam Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas qala kunna nusalli, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Muslim, ya maksud saya, kunna nusalli rak'ataini. Qala Ibnu Abbas, maksud saya. Qala, berkata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kunna nusalli, kami melaksanakan sholat. Kunna nusalli, kami melaksanakan sholat rak'ataini, 2 rakaat, ba'da ghurubis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Jadi Ibnu Abbas melaksanakan sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Berarti kan masuk waktu maghrib.
ya. Terbenam matahari, kemudian beliau sahabat Ibnu Abbas melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarona, dan Nabi melihat kami, artinya Nabi melihat Ibnu Abbas melaksanakan sholat 2 rakaat. Falam ya'murna, Nabi enggak nyuruh kepada kami. Walam yanhana, dan juga Nabi tidak mencegah. Nabi enggak nyuruh dan Nabi enggak mencegahnya. Berarti apa hukumnya di situ? Boleh. Kan itu kan. Nah, inilah yang disebut dengan hadis iqrar atau takrir. Ya. Nabi melihat Ibnu Abbas melaksanakan 2 rakaat ya setelah terbenamnya matahari. Nabi tidak menyuruh dan Nabi tidak mencegah. Nah, maka disebut dengan hadis takrir. Ya, berarti ini termasuk sunnah. Ya, namanya sunnah takririyah. Ya, jadi boleh dilaksanakan sebelum maghrib, ya, setelah apa namanya, ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari. Jadi sholat sunnah qobliyah maghrib itu boleh dilaksanakan. Nah, ini juga mengacu pada hadis yang di atas, ya, 383. Nah, itu ya, bahwa Nabi shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, sampai Rasulullah menyuruh, ya, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Nah, ini maka boleh kita laksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah, ini ya, paham ya, ini ya, 2 rakaat di sini ya. Biasanya kan ada tuh kan, ada yang melaksanakan, ada yang enggak, ya kan. Ya kalau memang kalau melihat hadis ini berarti diperbolehkan. Nah, tapi bukan muakkad, tapi ghairu muakkad. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi, bahwa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu, meringankan, ya, jadi artinya salatnya ringan, ya, enggak lambat, enggak cepat, kan, ringan. Rak'ataini allataini, 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum sholat subuh. Jadi Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu dilaksanakan secara ringan. Ya, yang bacanya ya nggak panjang lah, ya, bacanya ya pendek-pendek, ya sependeknya Rasulullah, mungkin sepanjangnya kita kali kan, jangan gitu kan. Hatta inni aqul, sampai saya itu mengucapkan aqra'u bi ummil kitab, ya, ini ya, saya membaca surat Al-Fatihah, ya, berarti di ummil kitab, sampai saya membaca surat Al-Fatihah. Artinya hanya membaca surat Fatihah doang. Nah, ini ya, surat Fatihah doang, tidak membaca surat yang lain. Kemudian ini menurut Aisyah, membaca surat Fatihah kemudian ruku, karena saking ringan, ya, tidak membaca ayat-ayat yang lain, ya. Tapi boleh juga kita melaksanakan sholat subuh, ya, kita setelah Fatihah kemudian kita baca ayat-ayat yang lain, surat-suratan yang lain, ya. Bahkan ada dawuhnya Mbah Maimun Zubair itu, kalau kita bisa mendawamkan, ya, mendawamkan sholat sunnah qobliyah subuh, ya, rakaat yang pertama kita baca surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai akhir. Kemudian rakaat yang kedua dibaca surat Al-Fil, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya pernah mendengar dawuhnya beliau itu, bahwa orang yang bisa mendawamkan, mengistiqomahkan itu, maka fa insyaallah akan dijauhkan dari sifat kefakiran, ya, sifat kefakiran. Nah, jadi sifat fakir, maka Allah akan mencukupinya, ya, itu ya. Ini dawuhnya beliau, ya.
Nah ini tapi Rasulullah di sini melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh atau qabliyah subuh, yukhaffifu rak'ataini allatain, yaitu dilaksanakan dengan ringan, ya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Ya. Jadi nggak usah lama-lama gitu kan. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atail fajri, ya. Bahwa qara'a, Nabi Muhammad membaca fi raq'atil fajri, pada 2 rakaat salat fajar, ya. Salat sunnah maksudnya, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi baca surat qul ya ayyuhal kafirun, surat yang di rakaat yang pertama. Salat sunnah maksudnya yang di sini. Kemudian wa qul huwallahu ahad. Ya, kemudian di rakaat yang kedua beliau Rasulullah membaca setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang pertama surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang keduanya qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Nah ini boleh nih kita setiap sholat sunnah kita baca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Nah, ini biasa familiar seperti ini, ya kan? Setiap sholat sunnah rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Baik. Sampai tahajud juga seperti itu biasanya dilakukan. Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Ya. Hajat juga seperti itu, biasanya dilaksanakan oleh kita seperti itu. Tapi boleh, misalnya di sholat tahajud kita baca surat-surat yang lain, misalnya kan. Tapi ini Rasulullah membaca 2 rakaat sholat sunnah fajar, yaitu membaca surat yang pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun. Hafal nggak ini? Hafal ya? Jangan kebalik-balik ya. Baca Al-Kafirun badbud nggak sampai-sampai ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bingung ya kan? Nah ini jangan sampai bingung ya. Badbud wah, nggak habis-habis ya. Wala ana abidum ma abattum wala ana abidum ma abattum. Wah, sampai mana ini kan itu? Nah, ini harus dihafalin dengan baik ya, supaya nggak muter-muter ya, karena ayatnya hampir sama semuanya. Dan Al-Ikhlas ini mah sudah hafal ya, ibu-ibu mungkin sudah hafal dengan Al-Ikhlas ya. Jadi itu yang dilaksanakan Rasulullah. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla raq'atayil fajri, idza shalla, ketika melaksanakan salat raq'atayil fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Setelah melaksanakan salat sunnah fajar, apa yang dilaksanakan Rasulullah? Idtaja'a ala shiqqatil aiman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur miring ke kanan. Jadi setelah sholat fajar, maka Rasulullah langsung tiduran miring ke kanan. Nah ini, tapi nggak tidur, ya kan? Tiduran doang. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini ya. Jadi berarti Rasulullah kalau ada tiduran seperti itu, berarti Rasulullah lama itu menunggu sholat subuhnya. Nah, nggak seperti kita, adzan baru datang ya kan? Atau adzan baru bangun ya. Jadi Rasulullah karena tiduran juga, maksudnya tiduran ya, bukan tidur beneran gitu kan. Maka Rasulullah setelah sholat sunnah fajar, maka Rasulullah tiduran ya. Maka ada yang memaknai bahwa sholat fajar ini karena Rasulullah sambil tiduran miring ke kanan, ini disebut dengan sholat sunnah tahajud. Ada yang memaknai itu ya. Tapi kalau di sini sholat fajar adalah berarti sholat qobliyah subuh. Nah ini. Jadi nggak langsung sholat subuh nih. Rasulullah habis sholat sunnah dulu, kemudian tidur-tiduran, miring ke kanan. Ala syikotil aiman, ala syakkihi al aiman. Jadi di bagian lambung kanannya Rasulullah seperti itu. Ya bisa juga dipraktekin. Ya kalau misalnya nanti puasa itu kan sebentar lagi kita puasa nih.
ya, sebelum sholat subuh kita sholat sunnah nih, kemudian kita miring tidur-tiduran ke kanan. Tapi kalau kita mah nggak ingat, tiba-tiba langsung tidur beneran gitu kan. Udah jam 6 gitu kan. Nah ini bablas kalau kita mah, ya kan. Nah, ini bisa juga dilaksanakan atau diamalin. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sanad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ar-rak'ataini, ketika salah satu dari kalian salat 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum salat subuh, falyadtaji', maka tidur miringlah, ya, ala jambihil aiman, ala jambihil aiman, pada lambung kanannya. Ya, jadi sisi kanan lah ya, kata sisi kanan, seperti tadi yang di hadis yang di atas, bahwa ini dianjurkan diantara kita kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka setelah sholat kita dianjurkan untuk berbaring, ya, miring, ya, tiduran miring, ya. Apa sih namanya kalau berbaring kan ke atas, ya. Kalau ini apa namanya sih? Ya tidur miring aja lah, tidur miring tapi yang kanan di bawah. Nah itu ya, boleh, nggak apa-apa ya. Ini bahkan dianjurkan, idza shalla ahadukum, ya, maka orang nanti bingung kan, di musola tidur semua ini kan, gitu kan, sambil nunggu subuh. Nah itu kan, ya, boleh-boleh saja ya, tapi ini nggak umum di kita itu, ya, nggak umum, nanti bahkan dicela, padahal ini sunnah, ya, padahal ini sunnah. Ya bolehlah di rumah, nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa ya jangan di kasur, di bawah lah kan, gitu ya, sambil nunggu subuh gitu kan, tiduran di situ, ya. Nah ini sunnah, ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu. Ya, ini sunnah, ya, jadi tidur miring, ya, tiduran miring setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka hukumnya sunnah, ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, salat malam itu dilakukan mathna mathna, 2 rakaat 2 rakaat, jadi 2 rakaat salam 2 rakaat salam, dan ini afdolnya, ya. Kalau sholat 2 rakaat, sholat malam itu dianjurkan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu sholat sunnah tahajud misalnya mau 8 rakaat, maka sunnahnya ya 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Atau sholat tarawih, ya, maka sunnahnya mathna mathna, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nah, fa idza khasyiya ahadukum as-subha, apabila salah satu di antara kalian itu khawatir masuk sholat subuh, sholat rakaatan wahidan, maka sholatlah 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, yaitu membuat witir, membuat ganjil apa yang telah dilakukan sholatnya. Jadi misalnya 8 berarti ganjil 1, berarti 9, ya. Atau misalnya 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, maka bikin ganjil 1 sebelum sholat subuh, berarti ganjil 1, ya, berarti 3. Nah, jadi laksanakan itu, ya. Ini dianjurkan nih, misalnya kita sholat, misalnya habis sholat isya, misalnya kan, kita sholat isya itu berarti ba'diyah misalnya 2 rakaat. Malamnya mau kita tambahin misalnya sholatul lail, sholat malam, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini kan genap, maka buatlah ganjil yang disebut dengan sholat witir. Ya, ini. Maka tutiru lahu ma qad shalla. Jadi buatlah witir, buatlah ganjil. Maka sholat witir itu dianjurkan bagi kita. Nah, cuman kita kadang-kadang males, ya. Males apa rajin? Ya mayoritas manusia itu malas, nah, ya, mayoritas gitu kan. Karena kalau udah sholat ngantuk ya udah tidur,
bangun lagi subuh. Nah, itu kan. Tidak membuat witir, ya. Tidak membuat witir. Maka ini dianjurkan kita sebelum subuh kita harus melaksanakan sholat witir sebagai penutup daripada sholat tadi, ya. Berarti witir satu ayat, satu rakaat Bisa. Ya, minimal kan 1 rakaat. Maksimalnya 11, gitu kan? Maksimal. Jadi witir 1 rakaat. Boleh. Saya kadang 1 rakaat saja witir. Nah, kalau mau 11, ya silahkan. Ya, mau 5, ya silahkan. Mau 3, ya silahkan. Nah, ini. Maka boleh. Ya. Minimal 1. Ya. Kalau setengah bagaimana? Ya berarti namanya bukan witir itu kan. Apa namanya? Ya. Jadi buatlah witir ganjil ya dalam kita melaksanakan sholat sunnah. Ya. Wali khamsa menurut Imam Khamsa wa sahahu Ibnu Hibban dan disahkan oleh Imam bilabdin sholatul laili wan nahar, sholat namanya sholat malam dan siang matna. Nah ini ditambahkan lagi oleh Ibnu Hibban ya bahwa sholat sunnah baik yang dilakukan malam hari atau siang hari yo matna ya dua. Wa qala an-Nasai menurut Imam Nasai bahwa hadis ini hadza khata'un, tapi hadis ini khata'. Ya, tapi yang sangat kuat itu yang di atas hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya bahwa sholat sunnah itu ya dilakukan dua. Tapi ada diperbolehkan misalnya sholat sunnah siang ya, misalnya sholat sunnah siang itu boleh dilakukan langsung 4 rakaat ya. Ada berarti mafhumu khulafahnya seperti itu ya. Kalau sholat malam itu sunnahnya 2 rakaat salam ya. Tapi kalau siang itu ada sebagai pendapat boleh ya, melaksanakan sholat sunnah itu 4 rakaat satu kali salam. Misalnya Bapak Ibu jamaah misalnya mau melaksanakan sholat qobliyah zuhur ya, langsung 4 rakaat 1 kali salam. Ini boleh-boleh aja. Nah, tadi boleh-boleh saja ya. Tapi kalau malam afdolnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau siang diperbolehkan. Tapi ya enakan 2 rakaat salam apa 4 rakaat salam. Tapi kalau saya kalau langsung 4 rakaat kayaknya gimana gitu. Nah ini ya, kayaknya ada yang kurang ini saja sih ya. Tapi kalau misalnya mau melaksanakan langsung 4 rakaat salam sekali salam ya, diperbolehkan. Tapi siang ya. Tapi kalau malam afdhalnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya kadang-kadang ada yang melaksanakan sholat tarawih itu ada yang langsung 4 rakaat salam. Ya, ada tuh. Saya pertama kali ngimamin 4 rakaat salam itu saya langsung gimana caranya ini kan gitu, karena di kampung saya itu nggak ada gitu kan, langsung sholat sunnah tarawih itu 4 rakaat 1 kali salam. Enggak ada tasawudnya, langsung ya, dan langsung berdiri ya. Tapi sebenarnya diperbolehkan saja, tapi nanti tasabbuh dengan mirip dengan sholat yang 4 rakaat. Nah, makanya juga ada sholat witir langsung 3 misalnya kan. Ini boleh nggak tasyahud? Ini boleh juga, ada tasyahud awalnya. Tapi nanti ya tasabuh dengan sholat maghrib. Ya akan menyerupai dengan sholat maghrib. Maka ya diperbolehkan tasyahud dan apa namanya tidak melakukan tasyahud juga nggak apa-apa. Ya. Karena tasahud pada dasarnya adalah sunnah, nah, itu kan. Tasahud awal ya, tasahud awal. Ya. Jadi sebaiknya tidak melaksanakan sholat sunnah, tidak. Kalau misalnya witir 3, tidak melaksanakan tasahud awal. Tapi kalau misalnya ada ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nanti akan tasabuh itu hampir menyerupai dengan sholat maghrib. Ya. Tapi kalau 11 misalnya tasawuf awalnya gimana? Langsung gitu kan?
Jadi langsung 1 rakaat berdiri, 1 rakaat berdiri, 1 rakaat berdiri. Nah itu ya. Atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir 1. Nah itu ya. Atau misalnya witir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhah. Afdhalnya salat setelah salat fardu, salat yang diwajibkan, salatul lail, yaitu salat malam. Yang di sini adalah salat tahajud. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi setelah sholat fardu, afdolnya sholat sunnah adalah sholat malam. Ya, jadi di bawahnya fardu adalah sholatul lail, sholat tahajud. Ini ya, sholat tahajud ya. Ini bagi kita adalah sunnah ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, di sepertiga malam itu sholat wa minal laili fatahajjat. Sepertiga malam itu minal lail ya, fatahajjat, maka laksanakan sholat tahajud ya. Karena apa? Ini adalah merupakan bagian daripada kesunahan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Muhammad sholatul lail itu wajib bagi umatnya, maka disunahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Ini maka dianjurkanlah kita minimal 2 rakaat ya, sepertiga malam ya, sepertiga malam. Makanya tidurnya nggak usah malam-malam, tapi kalau kita kan tidurnya malam, jam 12 baru tidur, jadi untuk bangunnya susah. Nah, karena kalau Nabi Muhammad itu kan setelah sholat isya nggak lama beliau tidur ya, di sepertiga malam yang kedua beliau bangun ya, jam 1 lah, jam 1 melek sampai subuh. Kalau kita enggak gitu kan ya. Ya maksimal jam 2:30 atau jam 3 kita bangun ya, atau maksimal banget 3:30 sekarang gitu kan. 3:30 kita bangun, kemudian kita bersih-bersih, kemudian kita ambil air wudhu ya, kemudian kita sholat lail ya, sholat tahajud. Minimalnya kita lakukan dengan 2 rakaat. Ini fadilahnya Masya Allah ya. Asa ayyab'athaka maqaman mahmuda, ya kan? Allah akan memberinya asa ayakuna maqaman mahmuda, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya. Nah, makanya kalau kita sedang punya hajat dan sebagainya, maka istiqomahkan dengan sholat malam ini. Ya. Kan ini ayat Allah itu kan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Ya, agar Allah akan memberikan maqaman mahmuda, tempat di sisi Allah yang paling terpuji. Dan juga kita tiba-tiba kok orang ini bekerja mendapatkan jabatan yang bagus gitu kan ya, jabatan yang tiba-tiba mentereng, misalnya AM ya, asisten manajer gitu kan, atau GM ya, atau dan sebagainya kan. Wah ini padahal Masya Allah ya, karena mempunyai sholat tahajudnya ya, ini Masya Allah ya. Tapi kalau kita kadang-kadang kurang istiqomah kita ya, sekalang bangun besok enggak gitu kan. Kalau lagi capek ya enggak bangun ya gitu. Benar ya ya. Kenapa kita kadang-kadang susah kok bangun sepertiga malam itu? Di antara yang menyulitkan kita itu susah bangun malam itu adalah dosa ya, sehingga banyakkan dosa yang numpuk pada diri kita, di hati kita itu, sehingga kita susah untuk bangun malam itu ya nih. Tapi kalau kita tidak ada beban dosa, tidak ada beban maksiat, untuk bangun sepertiga malam itu enak, ada yang bangunin gitu ya. Tapi kalau kita banyak dosanya dan sebagainya, susah gitu. Makanya orang yang banyak dosanya sholat subuhnya susah ya, susah bangunnya itu. Tapi kalau orang yang insya Allah tanda-tanda orang yang dosanya banyak itu susah bangun subuh, dengan sholat bangun subuh. Makanya kita, ya Allah kok susah bangun subuh, apa yang saya perbuat gini kan. Saya kadang-kadang merenung, saya kok kesiangannya subuhnya, saya lakuin apa baik kan gitu kan
Nah, ini sebagai introspeksi kita ya. Saya kok nggak bangun ya subuh. Bahkan kadang-kadang adzan nggak denger kan gitu. Padahal saut-sautan adzan kan, sono masjid adzan, sini adzan. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Maka afdhalus salat ba'dal fardhah, afdhalus salat setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, ini sebisa mungkin kita lakukan untuk melaksanakan salat malam ya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir adalah hak bagi setiap umat muslim. Jadi salat witir adalah hak bagi setiap muslim. Man ahabba ayutiro ya bi khamsin falyaf'al. Barang siapa senang melakukan salat witir dengan 5 rakaat, falyaf'al, lakukanlah. Nah, salat witir, oh saya senangnya 5 rakaat, falyaf'al, lakukanlah 5 rakaat. Ya. Wa man ahabba ayutiro bi thalathin falyaf'al. Kalau seseorang senang melakukan sholat witir 3 rakaat, falyaf'al, lakukanlah. Saya senangnya 3. Kayaknya kalau 5 kayak kecapean ya. 3, saya senangnya 3 dah. Ya, lakukanlah. Wa man ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Oh, saya senangnya 1 rakaat. Yo falyaf'al, lakukanlah. Nah, ini ya. Jadi di sini hadis ini menunjukkan pada kita semau mungkin gitu kan. Semau mungkin, sesuka mungkin kita melakukan sholat witir. Artinya di sini kita tidak boleh meninggalkan sholat witir. Lakukanlah walaupun 1 rakaat dalam 1 malam. Nah, ini. Karena ini man ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ayutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Kalau kamu suka 5 rakaat, yuk lakukanlah. Kamu senangnya 3 rakaat, ya lakukanlah. Kalau senangnya 1 rakaat, ya lakukanlah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak meninggalkan sholat witir dalam setiap malamnya walaupun 1 rakaat. Nah, ini. Tapi kalau sholat nanti bulan Ramadan mah insya Allah komplit itu. Ya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan itu yang susah. Ya kan? Kalau bulan Ramadan kan ada imamnya enak. Nah, tapi kalau di luar bi kharijir Ramadan, di luar bulan Ramadan, kita mau melaksanakan sholat witir itu ya kadang-kadang masya Allah lupa, gitu kan? Sudah lupa dulu, ya kan? Sudah kesana kemari, ya, sudah capek dan sebagainya kan, nggak keingetan. Nah, ini. Tapi kalau memang kita sudah sering melaksanakan dengan istiqomah melaksanakan sholat witir, insya Allah ingat terus. Yang nggak ingat itu kan kadang-kadang kita tidak mendawamkan, tidak mengistiqomahkan itu. Ya, maka ini anjurannya. Hadis ini menunjukkan ya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir sebisa mungkin. Nah, ini ya. Karena ini al witru haqqun ala kulli muslim. Jadi istilahnya ya harus dilakukan oleh setiap muslim walaupun minimal 1 rakaat. Nah, itu ya. Paham ini ya? Wa an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin kahayatil maktubah walakin sunnatun sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa laisal witru bihatmin, menurut beliau, menurut Imam Ali bin Abi Thalib, witir itu yang nggak wajib seperti sholat yang difardukan. Jadi sholat witir itu ya sunnah, ya kan? Lakin sunnatun, akan tapi sunnah di mana Rasulullah itu melakukannya. Jadi nggak wajib. Maksudnya tuh hakun ala kulli muslimin itu bukan hatmin, bukan wajib. Seperti halnya sholat fardhah, sholat 5 waktu yang difardukan. Ya, tapi sangat dianjurkan karena apa? Lakin sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witir ini sangat dianjurkan karena Rasulullah itu melaksanakan sholat witir. Nah, ini ya. Paham ya? Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, tsumman tadharuhu minal qabilah, kemudian sebagian kaum atau sekelompok kaum menunggu Rasulullah, falam yakhruj, maka Rasulullah itu tidak keluar, ya. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat tarawih bulan Ramadan, kemudian Rasulullah itu para kaum dari qabilah dari kaum itu menunggu Rasulullah. Apa nih komentar Rasulullah? Wa qala inni khasyitu ayyaktuba alaikumul witru, ya. Wa qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, inni khasyitu, saya itu khawatir atau saya itu takut, ya, ayyaktuba alaikum alwitru, kalian itu menjadikan sholat witir itu wajib. Nah itu kan, jadi makanya Rasulullah itu khawatir. Kenapa Rasulullah itu nggak keluar, ya, karena tadi setelah sholat sunnah Ramadan, kemudian Rasulullah tidak keluar, ya, nggak keluar, ya. Rasulullah falam yakhruj, nggak keluar lagi setelah itu. Kenapa? Karena waqala inni khasyitu alaikum, saya itu khawatir kalian itu, saya takut kalian itu menganggap bahwa sholat sunnah dalam bulan Ramadan itu kalian anggap wajib. Di antaranya adalah sholat witir. Nah ini ya, maka ini sholat sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini ada yang 8 rakaat, ya kan? Ada yang 8 rakaat, ya. Karena bahwa Rasulullah SAW ini menurut ada beberapa pendapat bahwa Rasulullah itu melaksanakan 8 rakaat, ya. Menurut Ibnu Abbas bahwa anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat witir isyrina rakaatan wal witri, dan 20 rakaat dan ditambah 1 witir. Nah, jadi berapa? 21. Nah, itu ya. Atau wil witri, ya. Witir itu bisa 3 atau bisa 1, ya. Tapi di sini tidak disebutkan wahidah, tapi kemudian ditambah witir, ya. Ganjil, sholat ganjil. Ada yang menambahkannya 3, ada yang menambahkan 1. Ya. Ini menurut Imam Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi yang dadanya itu disentuh oleh Rasulullah, ya, bahwa dadanya disentuh oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa bahwa Ibnu Abbas ini nanti hatinya itu dipenuhi dengan ilmu dan ilmu Al-Quran. Ini Masya Allah, ya. Maka menurut Ibnu Abbas ini bahwa anna Rasulullah SAW kana yusolli fi Ramadan isyrina rakaatan wal witri, ya, bahwa Rasulullah melaksanakan sholat di bulan Ramadan 20 rakaat kemudian ditambah dengan sholat witir. Jadi intinya apa? Ada yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, ya silahkan, kan itu kan. Ada yang melaksanakan 20 rakaat kemudian ditambah 3 rakaat, ya silahkan saja. Nah itu ya. Kemudian juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya, bahwa Umar bin Khattab itu juga melaksanakannya seperti itu, ya. Bahkan 23 bersama witirnya itu, ya. Tapi juga ada juga yang melaksanakan, para sahabat itu 8 sholabihim sama narokaatin wal witri, mengacu kepada Rasulullah bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan 8 rakaat dan ditambah witir. Nah, witirnya 1 boleh ditambah dengan 3, kan itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita melaksanakan sholat sunnah Ramadan, ya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat salat tarawih dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan salat sunnah dalam bulan Ramadan, yaitu salat sunnah tarawih dengan sempurna, ya, 1 bulan penuh, ya. 1 bulannya 29, ya,
1 bulan atau 30. Ya, jangan tinggalkan. Ya, sesibuk mungkin sholat sunnah di dalam bulan Ramadan kita laksanakan. Walaupun misalnya tidak melaksanakannya dengan berjamaah, misalnya dengan sholat sendiri, ya laksanakanlah di rumah. Tapi biasanya kalau sholat sendiri, malas apa rajin? Malas itu kan. Tapi kalau makanya disunahkan untuk boleh kita dilaksanakan sholat tarawih itu dengan berjamaah. Nah, salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dengan jamaah itu adalah sholat tarawih. Nah, itu boleh. Kalau sholat sendiri bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Ya, saya melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sebagai alasan males. Kamu nggak sholat tarawih, saya sholatnya di rumah. Padahal nggak melakukannya. Nah, ini berabe juga. Wa an Kharijah bin Khudafa, diriwayatkan dari Kharijah bin Khudafa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bi sholatin hiya khairul lakum min khumrin na'ami. Ya, sesungguhnya Allah menolong kalian dengan salat. Ya, dia innallaha, sesungguhnya Allah amaddakum, Allah menolong kalian bisolatin dengan solat. Iya khairul lakum, bahwa solat itu lebih baik bagi kalian min khumurin ni'amin, daripada kalian itu bersodakoh dengan unta yang berwarna merah. Nah itu, warna merah itu berarti unta yang bagus. Ya, jadi solat sunnah itu lebih baik dibandingkan kalian sodakoh dengan unta yang berwarna merah. Nah itu Masya Allah. Ini saking pentingnya sholat sunnah. Nah ini innallaha amaddakum bis sholat, karena Allah akan menolong kita dengan sholatnya. Makanya kan di pembahasan yang pertama kan ada salah satu sahabat yaitu Rabi'ah bin Malik pernah diminta oleh Rasulullah, kamu mau minta apa? Ya, minta apa? Kata Rabi'ah bin Malik, saya kepengen ditemenin Rasulullah di dalam surga. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, menyuruh kepada Rabi'ah bin Malik, perbanyaklah kamu melaksanakan sholat. Nah ini, jadi sempurnakanlah sholatmu dan perbanyaklah kamu sholat. Di sini adalah sholat sunnah. Ya, maka di sini dikatakan lagi, innallaha amaddakum bisolatin, Allah akan menolong kepada kita semuanya bisolatin, dengan sholat. Karena sholat itu lebih baik daripada kita sodakoh dengan unta yang berwarna merah. Unta berwarna merah itu harganya miliaran. Ya kalau di sini apa sih namanya, kuswa ya itu. Unta yang bagus itu, ya. Unta yang bagus itu. Qulna ya wa ma hiya ya Rasulullah? Nah, apa itu ya Rasulullah? Salat apa yang dimaksud? Qala al-witru, yaitu salat witir. Nah, yang dimaksud dengan sholat itu lebih baik dibandingkan dengan sodakoh unta yang berwarna merah adalah sholat witir. Nah ini. Kemudian ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Sholat witir itu adalah dilakukan antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Nah ini, jadi sampai mau masuk sholat subuh, nah itu masih bisa dilaksanakan sholat witir. Jadi sholat witir itu berarti lebih baik dibandingkan sodakoh dengan unta yang berwarna merah. Nah, ini Masya Allah. Maka lakukanlah sholat witir. Ya. Warawa Ahmad an Umar min Amr bin Shu'aib, diriwayatkan dari Ahmad bin Umar. Mohon maaf, diriwayatkan dari Ahmad dari Umar bin Shu'aib an abihi, bapaknya Shu'aib, dan dari jaddihi, ya, dari kakeknya, nahuhu, serupa dengan hadis dari hadis di atas. Jadi artinya Imam Ahmad diriwayatkan dari Umar, dari Imam Umar bin Shu'aib itu juga meriwayatkan pada hadis yang sama seperti yang di atas, yaitu yang tadi, innallaha amadakum bisolatin wa hiya khairun lakum min khumrin na'ami. Wa an Abdullah bin Buraidah, diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi, diriwayatkan dari bapaknya, qala,
bahwa bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun, witir adalah hak. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, bukan dari golongan kami. Nah, ini kata Nabi, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah. Ya, makanya karena saking pentingnya sholat witir, ya, maka saking pentingnya sholat witir, maka Rasulullah mengatakan al-witru haqqun, falam yutir falaysa minna. Barang siapa yang witir adalah hak bagi tadi di atas ada setiap orang muslim, maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin lainin wa sahahu al-Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Ini. Sampai sini paham dengan sholat witir? Paham ya? Walahu syahidun dhaifun, hadis di atas itu mempunyai satu saksi dhaifun yang lemah. Tapi hadis ini tadi al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna, itu mempunyai satu saksi dan hadisnya adalah sifatnya dhaif, ya. An Abi Hurairah, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan, bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan salat sunnah di dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan tidak juga di lain dalam bulan Ramadan, kecuali di ala 11 rakaatan, kecuali Rasulullah melaksanakan 11 rakaat. Jadi hadis ini Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu hanya melaksanakan 11 rakaat di bulan Ramadan atau juga di luar bulan Ramadan. Yusalli arba'an, dan Rasulullah melaksanakan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan tidak ditanya lagi tentang baiknya dan panjangnya 4 rakaat tadi. Jadi tidak ditanyakan. Summa yusalli arba'an, kemudian Rasulullah melaksanakan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna, juga jangan kau tanyakan tentang bagusnya 4 rakaat tadi, wa tulihinna, dan panjangnya 4 rakaat. Summa yusolli thalatan, kemudian Rasulullah melaksanakan 3 rakaat. Jadi 4 rakaat berarti 8. Kemudian Rasulullah summa yusolli thalatan, kemudian Rasulullah melaksanakan 3 rakaat, ya. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, kata Aisyah, atanamu qabla ayutira, apakah saya boleh tidur sebelum kami melaksanakan sholat witir? Qala ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi, sesungguhnya 2 mataku itu tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur, kata Rasulullah. Artinya tidak boleh, bahwa dianjurkan melaksanakan sholat witir itu sebelum tidur. Nah itu kan, atanamu qabla witri. Nah itu ya. Artinya apa? Ini hadis menunjukkan bahwa ada yang ini sebagai pijakan muttafaqun alaih, ada yang tadi saya ada di atas itu ada yang melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat. Mungkin dalilnya ini, ya, bahwa Rasulullah itu melaksanakan arba'an, kemudian arba'an. Jangan kau tanyakan tentang baiknya 4 rakaat, bagusnya 4 rakaat, dan panjangnya 4 rakaat. Kemudian menambahkan 3 rakaat, jadinya 11, ya. Tapi kalau hadis mengatur di atas tadi matna, nah, itu kan. Tapi ini juga ada hadis bahwa Rasulullah pernah melaksanakan 4 rakaat. Nah, ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat menurut yang di atas, ya lahuma, hadis di atas tadi, anha diriwayatkan dari Aisyah, kana yusolli,
bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat minal laili pada waktu malam asyra rakaatin 10 rakaat, ya. Wa yutiru bisajdatin, kemudian Rasulullah melaksanakan witir satu rakaat. Nah, ini ya. Wa yarka'u rakaatil fajri, kemudian Rasulullah melaksanakan 2 rakaat fajar. Fatilka salasa asyra rakaatin. Jadi jumlahnya semua 13 rakaat. 13 rakaat itu berarti 10 rakaat sholat sunnah, ya. Mungkin sholat sholat sunnah Ramadan, ya, bisa juga. Kemudian ditambah 1 rakaat menjadi berapa? 11. Kemudian ditambah 2 rakaat sebelum fajar menjadi 13 rakaat. Ya, boleh dilaksanakan seperti itu. Atau di luar Ramadan, misalnya sholat tahajud 2 rakaat sampai 10 rakaat, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini bisa dilaksanakan yang seperti itu. Mengacu pada hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mampu melaksanakan sholat-sholat sunnah apa yang telah dititahkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk sholat Isya, ya. Nanti insya Allah satu pertemuan lagi, ya, mungkin minggu depan tawakufan sementara, ya, karena sudah mau masuk waktu Ramadan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dari hadis-hadis ini mampu menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang mengikuti daripada sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.